underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob diduga curangi takaran BBM, SPBU di Bogor disegel Kemendak dan kepolisian. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, kemarin yang diberitakan itu kan ternyata ukuran liternya itu nggak bener. Ya, jadi 1 liter bacanya meter itu 1 liter, tetapi keluarnya itu kurang 0,975 atau berapa. Ya, walaupun itu digital, tapi ternyata ya bisa aja ada kesalahan. Ya. Apakah ini kesalahannya disengaja atau tidak, kan kita tidak tahu. Ya. Ya, tapi coba kita bayangkan, kalau sampai ukuran 1 liter itu ternyata keluarnya itu kurang dari 2,5%, itu 1 liter saja. Kalau sehari itu ada 1 pom bensin itu keluar 50.000 liter, berarti berapa itu kerugian masyarakat? Ya. Atau keuntungan yang didapat oleh pom bensin tersebut secara tidak benar. Ya. Ini kan merugikan masyarakat. Betul. Masyarakat tidak akan terasa. 1 liter ternyata keluarnya cuma 0,975. Tidak terasa kan? Ya, ya. Tapi sebetulnya itu kan tidak jujur. Itulah sebabnya mengapa untuk berjualan yang pakai ukuran, apakah itu berat, apakah itu liter, itu harusnya memang harus diawasi. Apakah ada pengawasan yang dilakukan, pengecekan secara rutin misalnya Om Bob? Zaman tahun 60-an itu ada departemen atau bagian dari Departemen Perdagangan itu yang namanya bagian metalurgi atau apa ya. Itu adalah bagian khusus untuk mengawasi timbangan atau ukuran liter. Ya, ya. Zaman dulu kalau jual minyak, itu kan pakai 1 liter berapa, setengah liter, seperempat liter, itu kan ada ukurannya seperti centong begitu. Ya, ya. Nah, ukurannya itu tiap tahun itu ditera oleh departemen tadi itu, metalurgi atau apa ya departemennya. Ya, ya. Nah, itu timbangan-timbangan juga begitu. Kalau yang pakai meter, apa betul meternya 1 kilo, beratnya 1 kilo. Kalau betul, maka timbangan itu disegel. Pakai tok. Ya, ya, ya. Tahun berapa pemeriksaannya. Dan itu dilakukan tiap tahun, dan hampir seluruh pedagang yang mempunyai alat tera itu, ukuran liter, ukuran berat, itu selalu diperiksa. Ya, jadi bulan-bulan tertentu itu ramai sekali. Ya. Tapi belakangan ini kok sepertinya nggak ada. Ya, jadi memang dengan tidak ada yang khusus memeriksa ini menjadi ya dipertanyakan. Apa bisa dipercaya? Kalau seperti itu kasusnya apakah bisa dijatuhi hukuman Om Bob? Ya, aturannya itu memang ada loh. Ya, jadi kalau orang menjual barang 1 liter, ternyata dia memberikannya tidak 1 liter, maka dia dianggap menipu. Dan ini kriminal. Itu bisa masuk penjara. Ya. Ya, jadi ini memang harus hati-hati. Ya. Tetapi itu kan hukum menurut dunia. Menurut akhiratnya ada loh itu. Jadi kalau you menipu seperti itu, berarti dosanya lipat. Ya, ya. Biasanya hukum karma. Ya, contoh yang paling banyak terjadi itu orang jual obat. Obat itu juga ada obat palsu kan. Misalnya pil warnanya putih. Ya. Orang kalau yang beli kan tidak ngerti ini obat asli atau palsu. Yang tahu yang jual kan. Nah, biasa yang jual itu umumnya orang pada tahu, oh itu suka jual obat palsu. Ternyata meninggalnya susah. Ya, meninggalnya dia sebelum meninggal
dia kena stroke atau hukum karma langsung. Ada anak-anaknya atau ada keluarganya itu yang menderita sakit jiwa. Nah itu karena banyak terjadinya hal-hal seperti itu, terciptalah mitos. Awas, kalau kamu menipu di dalam penjualan, di dalam jual beli, maka hukum karmanya akan terwujud. Apa perbedaannya dengan penipuan pedagang, Om Bob? Nah, kalau pedagang itu memang dikatakan menipu, tapi menipunya begini. Misalnya modalnya 100.000, dia jualnya 110.000. Maka kalau ada orang nawar, lah nggak boleh 100.000. Nah pedagangnya jawab bilang, lah sorry, modalnya aja 100.000 nggak boleh. Jadi kalau jual 110, ya kita paling untung 5.000. Nah itu kan tidak jujur. Tapi sebetulnya ini tidak nipu. Tapi kalau ini jualnya 1 kilo, ternyata timbangannya kurang 50 gram. Itu namanya nipu. Nah ini yang tidak boleh. Ya, jadi harus dibedakan antara tidak jujur sama menipu. Ya, jadi sekarang demi amannya, siapa kalau berdagang, walaupun pemerintah sudah tidak melakukan pemeriksaan secara rutin, ya janganlah mencoba menipu. Karena hukum karma akan terwujud dengan segera. Oh, jadi begitu ya, Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.